terima kasih bintang tamu sudah sangat menghibur dan juga panelis tak kalah lucu. Tapi aku mau tanya ke Cak Lontong, jika suatu hari berhenti melawak, apa yang ingin orang ingat dari seorang Cak Lontong? Lemper. Saya memilih profesi jadi pelawak sama sekali tidak untuk diingat. Makanya saya juga, kalau pertanyaan seperti itu, apa yang ingin diingat buat saya? Orang tidak harus ingat saya. Tetapi bahwa komedi itu saya pernah ada di dalam dunianya, cukup itu saja buat saya, sudah cukup. Ya, itu pengen diinget dong. Gimana sih? Katanya pengen diinget. Aneh kan? Emang aneh. Oke, saya akan berusaha nggak aneh ya. Coba ya. Bayangkan, Doakan mudah-mudahan saya nggak aneh ya. program sama dia banyak, Hen. Waduh, setiap syuting, ampun. Saya itu nggak pernah merasa, kalau pengen diingat atau enggak, saya katakan enggak, karena saya tidak pernah merasa menjadi komedian atau pelawak yang sukses. Karena apa? Karena saya pada titik sekarang ini pun, saya memulai atau saya merasa bahwa ini sebuah kegagalan. Karena saya pernah secara normal menempuh pendidikan selayaknya orang, sampai kuliah di elektro dan lulus. Dan sekarang saya jadi pelawak, buat saya itu sebuah kegagalan. Indikasinya apa? Bukan masalah apa yang saya dapat, tetapi tidak ada satupun lulusan kampus saya yang pengen jadi pelawak dan ikut jadi pelawak. Artinya apa? Ini sebuah kegagalan. Kalau ini kesuksesan kan harusnya banyak yang niru teman-teman kampus saya. Ini nggak ada, jadi artinya saya merasa gagal. Walaupun bisa dikatakan orang bisa menganggap bahwa saya berhasil Enggak, ini di jalan yang gagal. Yuna Hantawa dari tadi gitu. Dia Hantawa, tapi calonnya tetap ini sadar belum sadar nggak? Dia pikirnya merapat gini gitu loh. Padahal saya berasa nggak aneh gitu. Malah aneh, Cak. Malah makin aneh, Caca. Bang Insan. Saya tanyanya ke Cing Abdel. Ya. Silakan. Lo belum. Pertanyaannya apa? Belum, pertanyaannya apa? Cerdas. Iya. Cerdas kan? Pernah merasa ini nggak? Wah, saya harus mewariskan keahlian saya ini ke anak yang lebih muda. Jadi kayak guru kungfu itu kan, kalau film-film, wah saya harus cari murid ini untuk mewariskan kemampuan saya. Pernah kepikiran begitu nggak untuk ngangkat murid gitu? Kayaknya enggak ya. Kebanyakan nonton film kungfu Bang Edsat ini. Kenapa nggak pernah? Kayak diniatin mungkin enggak ya. Cuma karena kita bergaulnya sama semua komedian sama ini, ada aja yang kebetulan masuk ke dunia komedi lebih belakangan dari kita, terus kayaknya kita yang jadi role modelnya ya kita berbagi aja gitu. Oke, Kang Ronald. Lo nggak mesti kacau. Kacau ya? Ya. Oh ya, oke. Aco sekali lagi selamat buat film Agak Lainnya, luar biasa. Tepuk tangan buat Aco. Terima kasih. Film pertama 10 juta. 9,1. 9,1, yang film kedua 10 juta dan masih nambah terus ya. Iya. Biasanya film kedua itu sophomore tuh lebih sulit biasanya, apalagi film pertamanya sukses. Nah, saya juga sebetulnya ada di bidang film, cuman bukan di depan layar. Saya bikin scoring film, ya. Banyak teman-teman di bidang film bilang bahwa nggak ada tuh yang namanya formula film sukses. Nggak ada resep jitunya, nggak ada. Tapi Aco bisa bikin 2 filmnya sukses. Jangan-jangan Aco udah punya formula bikin film sukses nih. Pernah ke dukunnya? Jadi waktu itu saya ke Sukabumi. Kan juga didatengin Abdel, masa kamu datengin lagi? Misalnya ketemu calon. Ketemu calon tentu aja. Gimana, Cak? Gimana? Ya sama sih, sampai sekarang pun aku nggak ngerasa itu formula. Jadi kayak, karena kalau formula nih kayaknya seterusnya atau film-film sebelumnya mungkin aku bisa kayak gitu. Masalahnya film yang sebelumnya juga 500.000 apa 600.000 penonton gitu. Film pertama yang dulu, Iya, pertama yang banget pertama ya. kali gitu. Nah, entar juga kalau setelah ini kan nggak jaminan juga segini lagi gitu. Kayaknya sih kalau film tuh terlalu banyak faktor yang saling berkaitan sehingga bikin itu tuh bisa sampai segitu angkanya. Jadi ini kamu anggap sebuah faktor luck aja? Bukan luck, nggak bisa dari satu faktor yang sama.
Tapi kayak misalnya momen, tanggal penayangan, kondisi finansial orang lagi punya uang atau enggak, ada Saingan film yang lagi tayang iya, juga film lagi gitu tayang, orang lagi liburan atau enggak, kan butuh waktu ke bioskop gitu. Tapi sambil menunggu faktor-faktor itu datang, siapin dulu yang faktor yang bisa kita kendalikan, yaitu kualitas filmnya. Karena siapa tahu momen-momen itu datang satu-satu, barangnya udah siap. Tapi kalau misalnya kita nunggu momennya doang, ya tetap aja kalau barangnya nggak ready, dia nggak akan bisa kemana-mana gitu. Waktu gagal tuh kenapa film yang gagal itu? Definisi gagal apa dulu nih? Nah, Yang itu, bagus. yang nontonnya cuma dikit. Nah, dikit berapa? Kalau misalnya udah melebihi dari modalnya, nggak gagal dong. Oh. Jadi kalau bagi Aco, gagal tuh yang apa ukurannya? Ya Yang kalau nggak dari tayang. kalau secara komersial ya pasti tidak untung gitu pasti kan. Terus kalau secara kreatif ya mendapatkan respon, sekarang kan era sosial media orang bisa review apa segala macem, dia dari banyaknya sentimen negatif itu kan bisa jadi sebagai bentuk kegagalan juga. Oh ternyata orang nggak suka apa segala macam. Menurut saya Aco tuh akan dikatakan sebagai seorang insan film yang sukses, sutradara yang sukses. Pada saat kita yang ada di sini ikut main film dan itu sukses filmnya. Saya bilang Aco, Kok gitu? mudah-mudahan di film berikutnya saya akan siapkan jadwal buat Aco lah. Kalau Siap. Aco sutradara saya siap ya. Harga nggak masalah, Yang penting jangan ditawar. Tepuk tangan. Oke. Karena waktu kita udah habis teman-teman, Kamu stand up dulu dong, Jo. Wah, aku hostnya di sini. Yohana juga lucu, tapi bukan lucu haha, lucu iut. Apa lucu iut? Tepuk tangan buat panelis. Nah, oke. Sekarang pesan dari bintang tamu untuk teman-teman yang ada di rumah atau pemirsa yang ada di luar sana terkait dengan profesi atau apapun yang menginspirasi. Mungkin Cing Abdel terlebih dahulu. Ada giniannya ya. Saya cuma pengen kasih tahu bahwa mungkin Aco, Calontong, saya bisa tetap ada di industri ini dengan gaya masing-masing, tapi pasti ada satu kesamaannya tentang menjaga tetap relevan dengan perubahan zaman. Karena kalau kita nggak ikut perubahan, kita akan dilindas sama perubahan. Jadi mungkin bisa diterapkan di segala profesi ya. Relevan itu bikin kita selalu dibutuhkan di setiap masanya. Gila. Iya. Sekarang kena karmanya. Kena. Apa itu? Ya, kita pahami aja, kita pahami. Aco. aduh apa ya? Harus sepanjang itu ya? Enggak. dia itu panjang karena nggak ngerti mau ngomong apa. Nggak ngerti mau ngomong apa aja bisa panjang, apalagi kalau ngerti. Aduh, apa ya kan kata orang kalau hidup tuh harus berguna buat orang lain kan. Saya nggak tahu ini bisa berguna di mananya. Jadi seenggak-enggaknya paling nggak mudah-mudahan karya kami ini bisa jadi sedikit bagian dari kebahagiaannya orang-orang lah. Udah itu aja. Wih. Terakhir nih. Terakhir. Harusnya lebih. Pasti kalau itu pasti. Lebih dalam. Enggak, closing statement saya tidak akan berbicara tentang saya, tapi saya akan memberi semangat kepada siapapun yang ingin sukses. Nah, Jadi ya, tadi lu bilang satu, ya makanya yang orang pengen gagal, sukses. tip sukses di mana? Nah, ini saya kasih tahu. Gimana sih? Jadi di dunia kita yang namanya komedi itu seperti saya katakan tadi, itu adalah sebuah energi. Yakinlah itu tidak akan hilang karena hanya akan berubah bentuk. Artinya jangan pernah ragu-ragu untuk Anda memilih profesi atau berkecimpung di dunia komedi entertain ini. Karena sesuatu yang gagal itu belum tentu tidak berhasil. Baik, terima kasih teman analis, bintang tamu dan adik-adik semuanya dan pemirsa episode kali ini semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menonton. Dan atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita undur diri karena saya pertanyaan selalu ada jawaban. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.